Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan etika bisnis dan corporate social responsibility. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miftahul Jannah, absen 18, kelas 1D Akuntansi Manajemen. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian etika bisnis. Menurut Stead et al., etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat kepastian bisnis. Menurut SIM pada tahun 2003, etika adalah istilah Filani yang berarti karakter atau custom. Definisi erat dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Dalam hal ini berkonotasi kode organisasi yang menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fahmi pada tahun 2013, etika bisnis adalah aturan untuk menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur, adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Adanya etika bisnis dalam berbisnis mempunyai tujuan untuk meningkatkan pribadi personal atau karyawan perusahaan. Tujuannya agar tidak menyalahgunakan kepentingan sesama karyawan lainnya ketika menjalankan tugas bisnis. Bukan hanya itu, etika ini diperlukan agar organisasi atau perusahaan menepati janji yang diberikan kepada karyawan perusahaannya. Ketika memperluas usahanya, perusahaan tidak boleh mendapatkan keuntungan yang merugikan masyarakat. Selain itu, jangan sampai melanggar norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Etika bisnis memiliki tujuan yang lain, yaitu untuk menjaga hubungan satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai kepentingan. Misalnya, pelanggan, pemegang saham, pemasok barang, karyawan pemerintah, lembaga keuangan, dan semua orang atau organisasi yang terhubung dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas prinsip etis dalam berbisnis. Nah, di sini ada 4 bentuk dimensi CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama yaitu Corporate Philanthropy, yang kedua yaitu Corporate Social Initiative, yang ketiga yaitu Corporate Social Responsibility, yang terakhir adalah Corporate Policy. Dan yang terakhir saya akan membahas Corporate Social Responsibility. Nah, di sini ada 4 bentuk dimensi CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama yaitu Corporate Philanthropy, yang kedua yaitu Corporate Social Initiative, yang ketiga yaitu Corporate Social Responsibility, yang terakhir adalah Corporate Policy. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu Corporate Philanthropy. Corporate Philanthropy adalah kegiatan perusahaan yang memberikan sumbangan atau donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Contoh Ronald McDonald Charity House yang memberikan bantuan tempat tinggal kepada anak-anak yang menderita sakit dan membutuhkan perawatan namun tempat tinggalnya jauh. Yang kedua ada Corporate Social Initiative, di mana memberikan bantuan sesuai dengan kompetisi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh Johnson & Johnson yang memberikan bantuan imunisasi gratis kepada anak-anak di negara miskin. Dan yang terakhir ada Corporate Policy, yaitu di mana kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh organisasi mencerminkan isu sosial atau politik sehingga tercermin menjadi nilai budaya dan organisasi. Contohnya kebijakan dari
Xerox Corporation yang mengizinkan karyawannya untuk melakukan pekerjaan sosial selama setahun namun tetap mendapatkan gaji dari perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.